Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang energi dari dia yang saat ini ada di dalam pikiranmu. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama, ini adalah tentang energi dari dia. Kita akan melihat update terbaru dari dirinya di sini, di deck yang pertama. Untuk deck yang kedua, ini adalah tentang energimu sendiri ya. Jadi untuk deck yang kedua, silakan betul-betul diperhatikan ilustrasinya, tebarannya, apakah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama. Jika ternyata tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi silakan di skip, berganti dengan tayangan yang lain. Semoga di reading selanjutnya adalah energimu yang terbaca di sini. Dan untuk yang resonate dengan deck yang kedua, saya mempersilahkan untuk berlanjut menyaksikan deck yang ketiga ya. Deck yang ketiga ini adalah gambaran tentang bagaimana hubungan ini kira-kira seperti apa gambarannya. Kita akan lihat di deck yang ketiga. Kita mulai dari deck yang pertama. Fokuskan di dalam pikiranmu saat ini kepada satu orang ya, untuk kita ambil energinya saat ini. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama ini adalah energi dari orang yang memang kamu maksud untuk kita lihat energinya saat ini. Untuk baris pertama ada Nine of Cups, Four of Swords, lalu ada The Moon, kemudian Five of Pentacles, dan di kartu kelima ada The Emperor ya. Di kartu yang pertama Nine of Cups ya, seseorang yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Jika ini betul adalah energinya ya, dia ingin berbaikan dengan kamu, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu juga bisa, atau dia ingin keselarasan hubungan ya. Di kartu ketiga ada The Moon ya, bisa jadi kalian saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan baik ya, atau bisa juga intensitas kalian saat ini kacau ya, sudah tidak seperti dulu, sudah jarang ketemu. Kalau ketemu atau kalau ngobrol ya, yang ada ribut atau cekcok ya. Jadi dia menginginkan kamu dengan dia bisa berdamai atau bisa berbaikan ya, seperti sebelum-sebelumnya juga bisa ya, kesimpulannya begitu. Jika dilihat dari kartu yang pertama dan ketiga ya. Dan di kartu yang kedua ada Four of Swords. Di dalam hubungan kalian berdua sering sekali ada permasalahan yang sama, terulang kembali ya. Jadi ini bisa saja hal yang memang tidak disukai oleh kamu, atau bisa juga oleh dia sendiri. Jadi ada permasalahan yang sebenarnya masing-masing sudah tahu kalau pasangannya tidak mentoleransi hal itu. Kan tetapi mungkin karena kondisi atau karena karakter dari salah satu pihak, bisa juga dari dia, yang pada akhirnya permasalahan itu terulang kembali dan menimbulkan ketidaknyamanan di kamu misalnya. Jadi dia sendiri juga sudah menyerah atau sudah hands up ya dengan masalah yang setiap kali terjadi tidak pernah ketemu dengan solusi terbaik ya. Bahkan tidak lama berselang ya, masalah itu hadir kembali, datang lagi dengan ending yang tidak jauh beda ya. Ini bisa tentang dia yang memiliki kebiasaan di dalam dia bergaul dengan lawan jenis ya, dimana kamu tidak bisa mentoleransi itu, tetapi dia tetap ngeyel. Dia merasa dia punya batasan sendiri yang dia bisa pertanggungjawabkan batasan itu. Sedangkan untuk kamu misalnya merasa dia itu sulit untuk dipercaya, diberikan kepercayaan disalahgunakan. Mungkin kamu merasa begitu, sedangkan dia merasa bahwa dia bisa menentukan batasan sesuai dengan apa yang dia pertanggungjawabkan ya. Mungkin begitu, karena di sini antara kamu dengan dia
pada akhirnya ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing dan hubungannya di sini ada ketidakpastian. Di kartu ketiga ada the moon ya. Dan di kartu keempat ada five of pentacles. Bisa jadi kamu pada saat bermasalah dengan dia, kamu memilih untuk menghindar juga bisa. Atau dia sendiri ghosting ya. Dan di sini pada saat kamu yang menghindar, ya, dia merasa kamu menyepelekan dia. Sedangkan pada saat dia ghosting kamu, dia merasa butuh waktu untuk menenangkan diri, dia akan memberikan alasan bahwa dia cooling down misalnya, ya, agar tidak emosi pada saat permasalahan itu terjadi, ya. Sedangkan di sisi kamu mungkin merasa dia tidak menghargaimu dengan menghindar dari masalah, ya. Pada saat kamu membalas dia merasa tidak dihargai atau disepelekan oleh kamu, ya, bisa begitu di sini. Karena yang terlihat di kartu keempat ada Five of Pentacles ini adalah sebuah ketimpangan di dalam hubungan, di mana kamu merasa dia tidak bisa menghargai kamu, sedangkan kamu sudah all in di dalam hubungan, kamu selalu berkorban, kamu selalu melakukan yang terbaik dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, sedangkan dia mungkin tidak bisa mengimbangi kamu ya di dalam memberikan kontribusi ya di dalam hubungan ini. Kalau saat ini yang terlihat dari energinya dia merasa kamu tidak menghargai dia dengan kamu mendiamkan dia, karena di sini ada the moon. Bisa jadi memang kamu sengaja untuk menarik diri dan pada akhirnya komunikasi menjadi tidak seintens dulu ya. Intensitasnya berkurang ya. Karena biasanya dulu-dulu memang kamu yang selalu memiliki ide untuk mengawali hubungan ya. Berinisiatif ya untuk melakukan hal-hal agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi banyak hal yang sudah kamu coba di sini. Dan saat ini pada saat banyak hal yang biasa kamu lakukan itu tidak kamu lakukan ya. Hubungan menjadi tidak ada energinya. Hubungan menjadi hambar ya. Dan di kartu kelima ada The Emperor ya di sini. Yang terlihat di kartu kelima ya. Dia biasanya mendapatkan apa yang dia mau. Kalau dilihat di kartu kelima, dia seperti seseorang yang punya power ya. Untuk teman-temannya dia. Mungkin teman-temannya biasanya selalu menyenangkan dia dengan menuruti apa yang menjadi maunya. Karena dia terbiasa mendapatkan apa yang dia mau ya. Di sini di dalam hubungan ini dia maunya kamu yang berinisiatif atau kamu yang lebih banyak berusaha di dalam hubungan ini. Tapi kalau dilihat lagi di kartu kelima, kalau dihubungkan dengan kartu yang pertama, Nine of Cups ya, ini juga bisa bermakna tentang dia yang pada akhirnya menjadi lebih banyak belajar ya. Dan saat ini dia ingin segala sesuatu hal di dalam hubungan ini bisa kembali baik lagi ya. Oke. Kita lihat di baris yang kedua. Di baris yang kedua ada Three of Swords, lalu ada The Hierophant ya, The Devil, The Hangman, dan kemudian ada Six of Pentacles ya. Sepertinya dia sadar ya bahwa dia sudah menyakiti kamu dan ada permasalahan di dalam hubungan ini di mana pasangannya tidak bisa mentoleransi permasalahan itu ya. Mungkin ini tentang pengkhianatan,
tentang rasa sakit hati yang di titik terendah ya. Jadi dia tahu ini hal yang sulit untuk dimaafkan atau diterima kembali ya oleh seseorang yang berdealing dengan dia, yaitu kamu ya. Dan di kartu ke-7, The Hierophant, dia sadar bahwa ada banyak perbedaan di dalam hubungan ini. Ini bisa jadi perbedaan-perbedaan ini yang memicu datangnya permasalahan di dalam hubungan, atau bahkan permasalahan yang besar yang mengakibatkan rasa sakitmu yang luar biasa di sini. Ini bisa tentang hal yang bertentangan di antara kamu dengan dia, tentang bagaimana memandang komitmen itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bisa jadi dia merasa seharusnya di dalam hubungan ini saling memberikan privacy atau kepercayaan ya. Dan kamu sendiri mungkin berpikir bahwa di dalam hubungan ini harusnya ada saling keterbukaan ya. Dan itu membuat dia merasa seperti dimata-matai atau dikontrol oleh kamu ya. Padahal menurut kamu pada saat kamu memberikan kepercayaan kepada dia, dia itu selalu menyalahgunakan ya di sini, sampai pada akhirnya membuat kamu sakit hati ya. Dan The Hierophant ini juga bisa tentang perbedaan usia, perbedaan status sosial, atau bisa juga perbedaan budaya atau culture juga bisa ya. Di kartu ke-8 ada The Devil di sini. Dia merasa dengan kamu ada yang membuat dia seperti candu atau addict ya. Mungkin beberapa di antara kalian ya, hubungannya cukup intim juga bisa. Tidak semuanya ya. Jadi ini saya sebutkan beberapa poin ya yang mungkin bisa menjadi kemungkinan dari energi The Devil di sini. Ini bisa tentang keintiman, bisa juga tentang bagaimana kamu memperlakukan dia, ya. Di mana dia merasa dilayani, dia merasa diberi makan egonya, ya. Dan tidak ada yang bisa seperti kamu ya di dalam memuaskan egonya di sini. Jadi dia tetap butuh kamu pada akhirnya. Kalau dilihat di ilustrasi dari kartu ke-8 ya, di sini ada api yang membara ya. Jadi ini bisa tentang gairahnya dia juga bisa. Seperti yang ada di kemungkinan pertama. Oke. Sampai kapanpun dia akan tetap mengingat kamu. Dia akan tetap merasa bahwa kamu adalah orang yang spesial di sini. The Devil, dan kemudian ada Three of Swords ya. Lalu ada energi di kartu ke-10 ya. Six of Pentacles. Ini tentang hubungan batin ya. Koneksi jiwa di sini. Dia merasa baik kamu ataupun dia masih sama-sama menyayangi. Dan jika dia melihat kamu dan kamu membutuhkan dia, sepertinya dia tidak akan berpangku tangan ya. Dia akan melakukan sebuah tindakan untuk mengambil peran di situ. Di kartu ke-9 ada The Hangman. Dia merasa dengan kamu ada yang belum terselesaikan dengan baik, atau bahkan sampai saat ini hubungan kalian itu belum selesai ya. Jadi ini tentang hal yang membuat dia merasa ada ganjalan di dalam hatinya dan menimbulkan ketidaknyamanan ya. Jadi The Devil dan kemudian ada The Hangman. Ini energi yang sangat berat sekali ya. Bisa dikatakan dia tersiksa oleh kemelekatannya dan merasa ingin lagi dan lagi, atau dia merasa ada yang harus dia tuntaskan, membuat dia penasaran terus, membuat dia merasa seperti di dalam pikirannya ada pemicu ya, yang membuat dia teringat kamu dan berpikir ya tentang apa yang menjadi keinginannya kepada kamu di sini. Satu kartu lagi.
See? Seven of Swords. Dia diam-diam melakukan banyak hal ya. Untuk dia terlihat baik-baik saja juga bisa. Atau ini adalah rahasia yang dia sembunyikan. Jadi dia diam-diam menutupi rahasia itu dengan melakukan hal yang sebaliknya juga bisa. Misalnya dia tidak mau terlihat butuh kamu, kangen kamu, atau dia tidak ingin terlihat bahwa dia masih begitu berharap kepada kamu juga bisa. Atau kalau kalian saat ini masih punya tanggung jawab atau hal yang seharusnya dia selesaikan dengan baik, dia tuntaskan, maka di sini dia diam-diam melakukan penyelesaian ya, tanpa kamu tahu. Misalnya dia sedang menabung untuk membayar hutangnya kepada kamu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia diam-diam memperbaiki ya apa yang bisa dia lakukan agar dia bisa terlihat lebih baik ya di depan kamu mungkin. Oke. Energinya dia cukup berat ya. Semoga saja dia bisa belajar ya dengan apa yang sudah dia lalui bersama dengan kamu di sini. Oke, kita singkat waktunya untuk kita berlanjut menyaksikan deck yang kedua. Deck yang kedua adalah tentang energimu sendiri. Jadi silahkan betul-betul diperhatikan ilustrasinya, tebarannya. Semoga deck yang kedua ini adalah tentang energimu. Deck yang kedua di baris pertama ada Five of Cups, The Empress, kemudian Three of Pentacles, The Sun, dan Queen of Pentacles di kartu kelima ya. Di kartu yang pertama Five of Cups di sini. Ada hal yang masih sampai saat ini menguasai pikiranmu ya. Tapi kalau dilihat di sini ini tidak selalu ya. Kadang-kadang ini muncul ya di dalam pikiranmu. Ini adalah tentang hal yang tidak bisa kamu toleransi dari dia ya. Jadi ada sebuah permasalahan yang sampai saat ini kamu masih ingat dengan baik dan terkadang itu membuat kamu meluap emosinya. Dan di kartu kedua ada The Empress ya. Ini bisa tentang masalah itu tadi yang terbaca di kartu yang pertama. Yang sampai saat ini terkadang kamu masih belum move on dari masalah itu. Tapi di sisi yang lain kamu sudah belajar dari permasalahan itu. The Empress ini juga energimu di mana kamu tidak lagi reaktif seperti dulu. Kamu menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih bisa menguasai dirimu pada saat kamu emosi atau pada saat bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasimu di sini. Dan ini orang-orang di sekitarmu juga bisa merasakan energi positifmu ya. Kamu terlihat menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih tenang ya. Di kartu yang ketiga ada Three of Pentacles ya. Ini adalah orang-orang di sekitarmu ya. Di mana mereka itu memberikan support kepada kamu dan kamu merasa tanpa pasangan pun ya kamu sebenarnya bisa happy ya. Ini adalah orang-orang yang membuat kamu merasa dikelilingi ya oleh orang-orang yang positif, bisa keluargamu, orang tuamu, sahabatmu, teman kerjamu ya atau siapapun itu. Atau orang yang bisa kamu percaya yang selalu memberikan advice yang positif untuk petunjuk di dalam kehidupanmu. Untuk kartu keempat ada The Sun ya. Kamu saat ini lebih bahagia ya. Dengan sadar ya akan apa yang menjadi value-mu ya. Kamu tahu bahwa di dalam kehidupanmu kamu punya banyak hal yang bisa kamu syukuri atau nikmati sebagai kebahagiaan. Dan ada beberapa di antara kalian yang lagi deg-degan dengan seseorang ya. Seseorang yang baru.
Tidak semuanya, sebagian begitu mencintai diri sendiri dan menikmati kehidupan yang bahagia, sebagian lagi sedang berbunga-bunga ya, karena ada cinta yang baru hadir di sini. Di kartu yang kelima, Queen of Pentacles, ya kamu punya standar yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu mungkin kamu bisa mentoleransi ya kalau pasanganmu misalnya saja tidak mapan secara finansial. Kalau saat ini enggak ya. Kamu ingin pasanganmu adalah yang sesuai dengan apa yang menjadi kriteriamu tanpa kamu ingin menurunkan ya kriteria yang sudah ada di dalam pikiranmu di sini. Seleramu saat ini tidak lagi seperti dulu ya. Selera tinggi ya. Selamat ya, jadi kamu lebih paham apa yang kamu mau, apa yang ingin kamu dapatkan, dan apa yang ingin kamu wujudkan di sini. Energimu sangat positif ya. Di baris pertama, lihatlah kartunya bagus. Oke. Di kartu yang kedua juga cukup bagus. Oke. Di baris kedua ada Temperance, Four of Swords, lalu ada Justice, Eight of Cups, dan Eight of Pentacles ya di sini ya. Temperance, kamu merasa terkadang ya masih teringat dengan dia dan merasa bahwa kamu harus bisa mengikhlaskan segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan ini. Jadi secara teori kamu sudah tahu ya bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu dan kamu harus berdamai dengan itu ya. Di kartu ke-7 ada Four of Swords di sini. Oke, ini lebih ke tentang kamu yang paham ya bahwa ada banyak hal yang sering terulang dan membuat kamu lelah di dalam hubungan ini sekalipun kamu sudah teriak-teriak bilang sama dia jangan begitu misalnya. Tapi dia selalu mengulang dan mengulang lagi. Jadi di sini kamu menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tidak akan pernah berubah ya sekalipun dunia kiamat ya. Mungkin kamu berpikir begitu. Dan di kartu ke-8 Justice ya di sini. Kamu banyak mempertimbangkan ya di sini ya. Ini adalah tentang sisi positif dan sisi negatif dari dia ya. Jadi kamu terkadang berpikir bahwa dia adalah seseorang yang walaupun menjengkelkan tetapi ada hal yang pada saat kamu mengingat mungkin tertawa atau mungkin merasa dia itu cukup menarik ya di sini dan kamu mulai mempertimbangkan ya di sini. Baik buruknya hubungan ini ya. Kamu tidak mau dirugikan, kamu juga tidak mau merugikan siapapun di sini. Jadi ini adalah tentang kamu yang sudah mulai bisa adil ya dengan prioritas penting di dalam kehidupanmu, tidak seperti dulu di mana kamu banyak berkorban untuk dia dan melupakan apa yang menjadi prioritas penting di dalam kehidupanmu. Dan ini juga bisa bermakna tentang keadilan yang pada akhirnya datang ya dan membuat segala sesuatu hal yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang ya. Misalnya saja dia yang tadinya merasa perhatianmu ya itu sangat mengganggu dia atau perhatianmu itu membuat dia merasa diintervensi atau membuat dia seperti merasa diawasi ya, dikoreksi terus ya. Pada saat kamu meletakkan itu semua, kamu cuekin dia, kamu diamkan dia justru merasa bahwa kamu gak ngargain dia dengan tidak melakukan hal-hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, misalnya begitu. Jadi, oke. Ada keadilan yang sampai saat ini hadir dan itu adalah ada campur tangan ya dari sang pemilik semesta pastinya ya untuk membuat siapapun belajar ya tentang bagaimana menghargai segala sesuatu hal yang pernah hadir di dalam kehidupan. Oke, di kartu ke-10 di sini ada Eight of Pentacles ya.
Kamu hanya mau melakukan banyak hal yang positif ya di dalam kehidupanmu. Jadi hal-hal yang menurutmu itu tidak lagi relate di dalam kehidupanmu saat ini, kamu tidak lagi mau peduli ya. Dan orang-orang di sekitarmu melihat kamu menjadi seseorang yang lebih positif ya. Dan juga kalau dilihat dari kemapanan, kamu terlihat secara finansial tidak bermasalah ya. Mungkin itu yang membuat banyak orang menjadi lebih respect kepada kamu saat ini ya. Ada gula, ada semut. Itu biasa. The Hangman. Oke, terkadang kamu juga pada saat mengingat dia, ada banyak hal dari dia ya, dimana mungkin dia masih punya banyak janji ya yang belum dia realisasikan, atau di sini kamu masih penasaran ya dengan banyak hal yang dulu pernah dia ucapkan. Apakah akan dia wujudkan? Apakah dia masih mengingat dan bisa mempertanggungjawabkan atau tidak ya? Jadi terkadang kamu merasa bahwa ada yang memang belum selesai. Ibarat buku belum betul-betul ditutup. Akan tetapi kalau disimpulkan dari energimu, di sini lebih dominan Eight of Cups di kartu ke-9 ya. Dimana kamu mulai meninggalkan banyak hal yang menurutmu sudah tidak lagi relate di dalam kehidupanmu saat ini. Kamu mulai berubah ya, tidak lagi mencari dia, tidak lagi memberikan perhatianmu 100% ya kepada hal-hal yang menurutmu sebenarnya sia-sia ya di sini ya. Oke. Sekalipun kamu sadar ada yang belum betul-betul selesai, tetapi kamu memilih untuk bahagia dengan kehidupanmu, bahagia dengan dirimu, atau bahkan dengan orang baru ya di sini. Di kartu ke-4 ada The Sun ya. Oke. Untukmu yang saat ini memutuskan untuk mencintai diri sendiri dengan atau tanpa dia, semoga kamu bisa menemukan ya apa yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam dirimu sendiri. Oke, dengan begitu kamu tidak akan dikendalikan atau tidak akan tergantung oleh kebahagiaan yang diberikan oleh siapapun yang ada di sekitarmu. Jika seseorang atau siapapun memberikan kebahagiaan kepada kamu, itu adalah bonus dari semesta. Oke, kita akan melihat deck yang ketiga ya. Untuk yang resonate dengan deck yang kedua, saya mempersilakan untuk berlanjut menyaksikan deck yang ketiga. Dan untuk yang belum resonate, semoga di lain waktu energimu yang terbaca di sini Untuk deck yang ketiga ada Five of Wands, Four of Cups, kemudian Seven of Wands, Four of Swords, lalu ada Nine of Cups ya di kartu kelima. Five of Wands ya di sini. Ada potensi bahwa kalian itu sering cekcok ya. Di kartu ketiga Seven of Wands dan di kartu pertama Five of Wands di sini. Sebenarnya kalian berdua tidak ada yang mau bermasalah atau bermusuhan satu dengan yang lain ya. Kalau mengingat perselisihan atau permasalahan yang ada, baik kamu ataupun dia sama-sama sedih sih, sama-sama tidak menginginkan ya. Dan di kartu yang kedua ada Four of Cups ya. Ada perasaan jenuh yang dia rasakan dengan kondisi di dalam kehidupannya saat ini ya.
Mungkin orang-orang di sekitarnya dia tidak bisa memuaskan egonya, tidak bisa membuat dia merasa dihargai seperti halnya kamu, ya, di dalam bersikap kepada dia. Dan untuk kamu sendiri ya, kamu merasa bosan ya dengan hubungan ini, karena dia sepertinya hanya membuat kamu naik darah ya. Jadi ini Five of Wands dan Seven of Wands ya, ini adalah percekcokan, perselisihan. Jadi hubungan yang diwarnai dengan adu argumen ya, sedikit-sedikit mungkin terjadi percikan kecil saja pada akhirnya membuat kalian ribut. Walaupun sebenarnya di dalam hati kalian saling merindukan ya. Kalau tidak berjumpa ya. Jadi ini seperti love and hate relationship ya. Di kartu keempat ada Four of Swords. Ini adalah kartu yang populer ya, oke. Jadi banyak permasalahan yang sering sekali terjadi di dalam hubungan ini. Dan solusinya juga hampir tidak pernah ada. Atau kalaupun ada solusi sama-sama tidak melegakan ya. Misalnya solusinya dari kamu, dia merasa itu berat sebelah ya. Kalau solusinya dari dia, kamu merasa itu tidak adil ya. Dan kamu juga menyimpulkan bahwa dia nggak akan pernah berubah, akan selalu sama, mengulang lagi sampai kamu dengan dia sama-sama lelah ya. Itu pun juga tidak menjamin tidak akan terulang lagi. Di kartu kelima ada Nine of Cups ya. Ini adalah energi positif ya, energi yang bertolak belakang dengan 4 kartu sebelumnya. Kalian sama-sama ingin berbaikan ya. Jadi kamu juga tidak mau menyimpan hal yang negatif di dalam dirimu. Begitu juga dia ya. Dia ingin sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik kembali, memiliki intensitas yang hangat seperti dulu. Oke. Jadi Nine of Cups di sini. Keselarasan yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak. Walaupun hubungan ini diwarnai percekcokan dan permasalahan yang bagaikan tidak pernah putus ya. Five of Wands dan Seven of Wands. Di kartu ke-6 ada The High Priest, kemudian Seven of Pentacles, The Chariot, Queen of Cups, dan Page of Wands ya. Di kartu ke-6 ini tentang perbedaan di antara kalian ya, perbedaan yang membuat permasalahan di dalam hubungan itu terjadi ya. Kalau dilihat di kartu ke-7 Seven of Pentacles, ini adalah tentang potensi ya, potensi yang positif ya, bahwa baik kamu ataupun dia saat ini sudah banyak belajar ya. Jadi ada potensi tentang terjadinya hubungan yang lebih baik lagi, karena masing-masing baik kamu ataupun sama dia itu pemikirannya sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu ya. Mungkin dulu kamu gampang emosi ya, mudah untuk terpicu ya oleh hal-hal yang sepele, reaktif. Sekarang kan sudah lebih calm, lebih bijak ya. Dan dia sendiri juga seharusnya lebih bisa memahami kamu ya, dengan banyak belajar dari apa yang kamu tidak suka, apa yang tidak bisa kamu toleransi ya. Di kartu ke-8 ada The Chariot. Baik kamu ataupun dia sama-sama tahu apa yang menjadi tujuan dari masing-masing ya di sini ya. Jadi ini relate dengan kartu ke-7, Seven of Pentacles. Karena masing-masing sudah paham apa yang menjadi tujuan dan apa yang terbaik untuk masing-masing, kemungkinan untuk menjalani hubungan yang lebih baik itu lebih besar pastinya kemungkinannya ya.
Oke, untuk kartu ke-9 ada Queen of Cups ya. Dia merasa kamu adalah sosok yang ideal ya. Terkadang dia menyimpulkan bahwa memang kamu adalah orang yang bisa membuat dia bahagia ya. Jadi dia ingin ngobrol dengan kamu di sini. Di kartu ke-10 ya. Page of Wands. Dia ingin banget menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya tentang kamu. Satu kartu lagi. The Hangman. Ya, ini memang belum selesai ya. Jadi kamu juga di energimu tadi juga ada The Hangman ya. Kamu rasa ini memang belum selesai, tapi kamu memilih untuk mengabaikan dan fokus dengan dirimu. Beberapa di antara kalian juga ada yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Kalau untuk energi hubungan kalian berdua di sini memang belum sepenuhnya selesai. Bisa jadi masih ada babak berikutnya ya. Kalian akan mungkin berinteraksi kembali. Dan saya tidak tahu apakah interaksinya itu akan membuat kalian bersama lagi atau tidak ya. Tapi interaksi itu bisa dipergunakan ya untuk saling berbaikan, saling memaafkan, saling memberikan dukungan positif untuk kehidupan masing-masing, mendoakan untuk segala sesuatunya lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke? Jika memang kamu ataupun dia adalah yang terbaik untuk satu dengan yang lain, saya yakin ya, di pertemuan berikutnya akan ada hal yang membuat kalian bersama lagi dan semesta akan menyatukan dengan jalannya yang rahasia. Tapi jika memang hadir hanya untuk saling belajar satu dengan yang lain, semoga jika pun ada pertemuan, masing-masing bisa memberikan dukungan positifnya untuk satu dengan yang lain dan bisa membuat baik kamu ataupun dia sampai kepada versi terbaik dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih. Love and hate relationship ya.